Kemudian yang memuliakan adalah para peserta kita, wabil khusus kepada Adinda Ustaz Ismail Ahlan Wasallam. Dan kemudian yang kami cintai dan yang sangat kami sayang adalah kaum ibu yang satu demi satu tak bisa kami sebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala in of making. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini. Ini alhamdulillah akan merupakan putaran episode pertama pertemuan kita dengan ibu-ibu kita. Semoga insya Allah setelah ini menjadi pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya insya Allah terserah kita semuanya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kesempatan yang dilimpahkan kepada kita juga nikmat hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hujan yang turun dari langit tidak menjadi penghalang untuk mencari ilmu dan para ilmu. Karena bagaimanapun apapun perkaranya dalam kehidupan, sembahyang menjadi umat puasa menjadi dan mengurung sesudah, bahkan hubungan dengan antar manusia, semua ada ilmu yang diajarkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka Al-Qur'an berjumlah 30 juzuk, 30 juzuk, 1666 ayat 114 surah. Kalau kita simpulkan semuanya, kita ambil rangkuman yang sangat singkat tentunya. Jika kita amalkan yang 3 macam, maka sama dengan mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran yang kalau disingkatkan dalam istilah adalah 3S. 1. Sholat, yang kedua sholawat, yang ketiga adalah simat. Kita bahas secara etimologi dan bahasa. Sembahyang bahasa Arab nak sholat, betul. Sholawat bahasa Arab nak sholat juga. Maka silat itu adalah mengambil sedikit siat sholat dan kasrah besok naik baris di bawah maksudnya. Maka sembahyang kepada Allah namanya sholat. Kalau cinta kepada Muhammad namanya juga adalah sholat. Maka kalau antar manusia hubungan kita dalam kehidupan juga namanya adalah silat silaturahmi. Maka ketika yang kita baca kita amalkan, on sudah makna sama mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, karena isinya cuma 3 baca. Orang yang bermasalah dengan ibadah sholatnya, bukankah ibadah sholat adalah yang agama? Kalau sholatnya baik, maka semua akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya rusak dan anjlok, maka semua ibadahnya tidak akan ada arti di hadapan Allah. Kalau sholat kepada Allah, kemudian salawat adalah kepada Muhammad. Kalau tanpa Muhammad, maka manusia tidak akan pernah mengenal Allah. Karena yang mau perkenalkan Allah kepada kita dan juga kehidupan, bukankah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika turun Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, sampaikan kepada para umat, kalau cinta kepada Allah maka mesti cinta kepada Muhammad. Gak ada rumus cinta kepada Allah, gak ada rumus ikut dengan Allah, gak ada rumus mengamalkan ayat Allah, tidak ada rumus ikut dengan agama Muhammad, agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Muhammad, bagaimana cara salatnya Rasul, bagaimana puasanya Rasul, bagaimana zakatnya Rasul, bagaimana hajinya Rasul, bagaimana Rasul hidup dengan antar sesama, semua sudah dikupas tuntas oleh Muhammad. Makanya kehidupan Muhammad itu namanya adalah hadis. Beliau julukannya dalam Al-Quran adalah Al-Quran berjalan. Cara diamnya adalah Al-Quran, bicaranya adalah Al-Quran, gerak jalannya adalah Al-Quran. Kalau beliau bicara namanya hadis qawli, kalau beliau berbuat namanya hadis fi'li, kalau beliau diam namanya hadis takriri. Maka kalau bukan sesuai dengan hadis Nabi, kehidupan manusia dalam ibadah seluruhnya tidak akan ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus cari ilmunya, menuntut ilmu terus umat. Inna untuk ibadah tahu bahwa supaya kau betul-betul terima di sisi Allah, betul. Karena tidak pernah ibadah sholat kita khusyuk sesungguhnya. Awal jujur, umur pusat dari 30 masuk 38 tahun. Karena poso-poso lagi. Dan soal poso-poso itu tong-tong apa ini? Umur pusat dari 37 38 tahun. Nara mau polis dunia, masa umur 10 tahun lambat dalam kandomi. Nasir jadi untuk ini sebulan kau siap kau kaki nak masuk betul. Bagi lambat jadi untuk kau mokah. Mesti depan pulang kita di sawah. Tapi hingga detik on sampai detik on, indah belum bulan betul-betul sumbayan kita adalah sumbayan. Asal sebab Menjadul Islam Al-Ghazali mengatakan bahwa la salata illa man aqala fi qalbi. Tidaklah ada nilai salat seorang hamba kepada Allah kecuali apa yang berada terpatri dalam hatinya. Kalau salat ingat kubur, salat adalah untuk kubur. Salat ingat belanja, salat adalah untuk belanja. Salat ingat suami, salat adalah karena suami. Salat ingat dunia, salat adalah karena dunia. Maka kalau bukan karena Allah adalah salat kita, bohonglah apa yang kita ucapkan dalam Al-Quran Suratul An'am yang dalam iftitah salat kita bacakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
sungguh salatku, sungguh ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah. Tapi ketika dalam salat bukan Allah dalam hati kita, maka sama dengan Allah kita bohongi. Bukankah ini sifat seorang munafik, saudara kaum muslimin? Maka kalau salat kita tidak benar-benar untuk Allah, sejak memaksakan ini supaya tahu. Betul? Mesobahan kalau umat berangkat haji 2 kali, pulang-pulang haji muhyiddin. Allah, istilah haji muhyiddin tukang bubur dan haji. Nama kejadian saja. Aduh, berangkat sholat atau sholat tidak pernah ketinggalan, tapi ngomongin orang tidak pernah alfa dan absen. Habis selesai sembahyang kita boleh siap dan kita saja orang. Allah, nama kejadian saja menggibah saja beda maksudnya. Sholat belum benar mencegah kejahatan dan mungkar. Kenapa demikian saudara kaum muslimin? Sebab sembahyang tahu bukan semata-mata kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada hukum ada khusyuk konon. Ini sudah wajib hukum khusyuk dalam kitab Fatwa Al-Mansurah. Karangan Imam Nawawi mengatakan, andaikan khusyuk itu hukumnya diwajibkan kepada setiap orang yang sholat, maka satu pun sholat mereka tidak akan ada yang sah di hadapan Allah Taala. Asal Allahu Akbar. Nah, ibadah umat maksudnya orang indahan gini, mosok secara masa. Allahu Akbar karena cicilan di pagi. Allahu Akbar bro. Asal itu konsep perdagangan anak sekolah. Allahu Akbar bro. Ini kalau bisa bagi kita pulang bertobat. Indah Tuhan di Makassar tak tenta. Lalu bagaimana dan apa alasan Allah untuk menjadi masyarakat ibadah yang kita laksanakan? Betul. Tapi saya tidak mau membahas. Udah kan masalah kajian kita. Karena ada solusinya. Sedih betul dari guru. Awalnya sembahyang tahun belum tentu Allah Taala terima. Karena khusyuk susah kita patrikan dalam batin kita. Pambantuna waksana mayaun. Dia kan dalam syair yang berjudul kitab Qurratul Uyun ala Nadbi Ibnu Yamun dikatakan. Menguatnya tazawwadu bittaqwa fa innam tastati' famil salati ala Nabi Muhammad. Tazawwadu bittaqwa fa innam tastati' famil salati ala Nabi Muhammad. Salatlah kamu atas nama takwa, puasalah kamu atas nama Allah Taala, zakatlah atas nama Allah Taala. Saya yakin Anda tidak akan bisa diparadamanta. Maka topanglah, ganjarlah, bantulah salat Anda dengan memperbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada orang tuh paham di sembahyang. Nah orang doh khusyuk nama sembahyang tahun. Indah na tonto bacaan nama simpil-simpilan doh, nama salah-salah doh. Membantu nawan umat lingkungan kita banyakkan selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sempurna akan disempurnakan, yang tidak khusyuk akan dikhusyukkan, yang penuh kesalahan akan dibenarkan. On hebat di selawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia pada guruna khusus. Somar tari mau ibadah tahun, somar ujung untuk kita husnul khotimah rumah. Adong 2 selawat, 2 selawat husnul khotimah. Terima. Biasa ditelefoni. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan lain. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini auduka safil mubarak wiruduna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Ini namanya kalau dalam bahasa salawat adalah salawat karibul abad wal ubahat. Kalau diamalkan tidak akan insyaallah selesai salat, maka salat kita meskipun penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan akan disempurnakan dengan ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah, khawas, kelebihan faedah dari salawat ini, salawat yang akan menyempurnakan ibadah salat yang kita laksanakan. Karena memang betul ibadah salat kita tidak ada yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau seperti pemaham salawat Nabi kita. Betul. Makanya kalau bicara tentang ibadah, mana ibadah yang paling afdal, istighfar atau salawat? Betul. Mana ibadah yang paling afdal, istighfar atau salawat? Baca dalam kitab para ulama-ulama kita, salah satunya kitab Fathul Anda, membuatnya lebih afdal salawat kepada Muhammad daripada istighfar kepada Allah. Meskipun ada ulama yang berpendapat istighfar lebih dahulu daripada salawat. Kenapa? Karena Muhammad insya Allah dia akan mampu memberikan syafaat kepada kita ketika tiada syafaat dan bantuan, ketika tiada tolongan. Al-Muhawmah ida kodu tidak abang di mahsyar tidak cuma ngatar pangguling konko, ida abang bahwa tidak ngatar pangguling konia, ini dari anak tanah orang lain tidak ngatar pangguling kon kita, ini dari aman dan tidak ngatar pangguling kon. Isu rumah bisa membantu, nggak ada satu-satunya yang bisa memberikan bantuan
datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ditolak oleh Nabi Adam sambil berkata, pergilah kepada Nabi yang lain. Au biadakku si Qabil nakar keluar dalam bulu si Habil lagi dan kita tulisan. Berangkat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, anakku si Kanaan belum selesai urusannya. Berangkat kepada Ibrahim. Ibrahim menjawab, au kana julu unjung buka busi Allah tulkan dengan Ibrahim. Berangkat kepada Ismail. Ismail tidak bisa. Berangkat kepada Musa. Unjung membunuh dengan Musa. Berangkat kepada Isa. Juga tidak ada yang bisa membantu. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. On memaksudkan salah kaprah definisi. On malaikul syafa'atul uzma. Jadi bulan kita salah definisi syafa'atul uzma. On dalam kitab fatwa karena Ibnu Taimiyah, apa itu syafa'atul uzma? Tidak ada musibah yang paling luar biasa yang dialami manusia kecuali seketika dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka akan muncul di barcenda di musim hujan, dihalau menuju satu tempat namanya padang mahsyar. Berapa jarak perjalanan dari kubur menuju mahsyar? Indomat dan dok jarak perjalanan sejauh 70.000 tahun jalan. Sejauh 70.000 tahun. Nah, anjidot indah lo matahari. Tapi matahari sedekat dari ubun-ubun tak asok. Sebab sebelum kiamat Allah cerita ida syamsu kubira. Ketika matahari Allah Ta'ala jatuhkan, gelap gulita manusia. Dan kalau dianjur buat ilang kumpul abang. Kalau ilang kumpul kakak abang antar kuling-kuling dia mengajukan kuling-kuling. Oh dah anjir tabo. Ni dah kata terjamah kan ini betul aja. Kalau batas pernah batas nasulida. Gambar mana yang disimpan, ha? Aku gambar mana yang disimpan. Namun soal pandok dilagui. Malu-malu kau tetap pada abang-abang kemudian kan malah tu bersianau wikut tu pun dia malu-malu kau tetap pada abang gambarku kemudian kan on kira pun di bagian kulit on dah anjing dah bukan aso sebab manusia mengharapkan untuk dirinya namanya nafsi-nafsi. Allah pampangkan seluruh amal ibadah, kejahatan, kebaikan, kemaksiatan, amal soleh. On momak dari firmanmu sementara umat madak dan bapakku sampai ke maksud dan tinggal audio di rumah habis dari dipaku 70.000 tahun perjalanan bukan tidak dan kehuangan dan rumah kita nasional 70.000 tahun umat dari halawon bikin barang malaikat engkau gulak gulita matahari serasa sejengkal dari kubur-kubur tak tahun asal ada akan amalanmu tidak sulit dong tanpa kecuali dong akan amalanmu ada mana. Jadi ison rumah tu kindai, harus pedoman di manusia. Indah masuk sarugo, ayo, indah tahan dari apa kombe, nggak tahan dari duduk kalau nggak tahan matobe. 70.000 tahun itu mendalam menuju mahkamah kita. On rumah musibah dapat dibodoh kita sarugo, maka kita surga itu. Pada kemudian Ahmad Roma Muhammad dan sujud di bawah arasy Allah angkat kepalamu hai kekasihku. What do you think I can give you? What do you want I can give you? Apa yang kau inginkan akan aku kabulkan wahai hambaku, wahai kekasihku. Mengwali Muhammad iborang ku umatku ya Allah. Tolong majulah Allah, percepat mahsyar, pendekkan perjalanan mereka sehingga aturan 70.000 tahun jatah perjalanan 2 tahun, jatah perjalanan setahun. Ada yang berjalan cuma seminggu, ada yang berjalan seperti kilat yang menyebar. Ini rasanya umat 70.000 tahun. Sudah umat manusia nangkan umat di Muhammad, umat Nabi Adam sekalipun bahkan umat Kristen dan Yahudi, semua mereka akan ikut menikmati syafaat ini. Namanya syafaatul uzma. Jadi udah kita salma, mudah-mudahan dapat syafaatul uzma. Ngadi tulisan syafaatul uzma baru dia sekali. Begitu misalnya kalau kau seperti di Jakarta yang kalian hidup di Tomaran, ke Bornesi Rautan, yang sudah diangkat Rautan, Pandapotan, Parlemen dan dia seperti apa? Rupa di Jakarta mengombang untuk runcing di sini kan Rautan dikeluarkan. Cok, ini rasa coba. Beli Rautan cok ya, tak sopan kau. Ini rasa coba. Beli Rautan cok dia. Kau bilang nama aku. Ini rasa coba. Tidak tadi dalam pengaruh tutup kepercayaan dan kesalahan. Dok, sudah kan? Robsen tulis cerita yang anak Kalimantan waktu itu kan rumah. Nama dia kaya gentong. Dapat dikuburnya dengan mahatan batu bara. Kalimantan Selatan Banjarmasin. Rupanya masuk ke hotel bintang 5. Seluruh serba bahasa Inggris terus serba tombol kan? Ibunya si Muhammad asal alak lain. Nasi Muhammad yang berimokan. Yang Muhammad saja aku bahasa Inggris. Mailen bahasa Jerman. Lampuku rupanya itu kampung sedikit totol. Mailen di bahasa Jerman. Kamu memang tukang mati bahasa Inggris di orangnya. Kayak betunya. Ibunya Mailen is ibadilah. Untuk memperbaiki banyak sebenarnya nama ibadilah bacaan. Ini sudah perlu kajian perlu. Ini sudah pulang salah terjemahan, salah kabrah mendefinisikan apa itu syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat yang diberikan kepada Muhammad untuk umat manusia semuanya.
bukan cuma umat Muhammad, bahkan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, bukan cuma Islam, bahkan Yahudi Nasrani ikut menikmati syafaat yang bernama syafaatul uzma, namanya isti'jadul mahsyar wa iqtisarul masafah min quburi ilal mahsyar, percepatan mahsyar supaya ditimbang amal ibadah dan dipendekkan perjalanan dari kubur menuju mahsyar. Aturan 70.000 tahun bisa menjadi setahun 2 tahun sesuai dengan ibadah yang kita laksanakan. Nah anjiki wa ulati mula ida ho dua pangatar pangguling ko inda peduli ho usia itu ya pangguling ko dia ho lajur dan bos mana mengepek kau dari kusip dor nomor lagu-lagu mak dengar mendapat jawaban sekian lama dan saja mak aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Dan saja mak kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu ngamam panah bisa kumakan besok. Ngai penting ko yang ikan dari ako. Aduh, deg-degan seorang deg-degan. Jawab jawab. Deg-degan sama dalam nasi kita. Sama do. Mengalami hal sama kita. Aku mak mentong dah. Seorang pertama pada kajing tahun dah. Sama do pengalaman dalam nasi umat ngamar si pangkulima. Sama. Kecuali yau. Aso abang di pangkuling